Assalamualaikum sahabat Selaki, kembali lagi bersama saya Megawati Harityah di Selaki Wakatobi, suara lantang anak karang Indonesia. Ya, tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seseorang yang mungkin tidak familiar lagi di mata sahabat sekalian, yaitu Bung Muhammad Ali SP MSI. Selamat sore, salam Selaki. Salam Selaki. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang sementara ini mencuat di tengah publik atau masyarakat kita, yaitu terkait dengan hubungan DPRD legislatif dengan pemerintah eksekutif yang sedang berada di persimpangan jalan. Oke, kita langsung ke Bung Ali. Bung Ali sementara ini sedang menggelinding kabar bahwa DPRD dan pemerintah daerah sedang berada di persimpangan jalan. Apakah tidak adakah kecocokan atau seperti apa Bung Ali melihat persoalan ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara DPRD posisi di persimpangan jalan dengan eksekutif dalam hal ini pemerintahan daerah, saya kira juga ini perlu terklarifikasi bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah romantika soal dialektika, bahkan sebuah diskursus tentang penyelenggaraan pemerintahan. Saya selalu mengatakan bahwa di tengah-tengah debatable, multitafsir dan lain sebagainya, itu harus menggiring kita ke sebuah kesepahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah dinamika, dialektika dan romantika penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan bagi saya itu sah-sah saja, baik-baik saja, dan daerah ini terus berjalan pada sisi romantikanya. Bahwa kemudian ada perbedaan pendapat antara DPRD dengan pemerintahan daerah pada berbagai sisi, itu tentu menurut hemat saya tidak terlepas dari tanggung jawab mereka pada tanggung jawab kelembagaan dan tupoksinya masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa DPRD itu dalam janji jabatan disebutkan bahwa mereka berjanji akan menjalankan kewajiban sebagai anggota DPR secara dengan sungguh-sungguh, mengamalkan Pancasila, memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan serta menegakkan Undang-Undang Dasar 45 serta ketentuan dan perundangan lainnya, serta memperjuangkan aspirasi konstituen yang mereka wakili. Dalam hal ini tentu DPRD atas tanggung jawab dan amanahnya untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 45 serta ketentuan dan perundangan lainnya, maka menjadi wajib, menjadi harus bagi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif yang mengeksekusi penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya baik dan benar, bersih dan bertanggung jawab, good governance. Dalam hal dia keliru, maka DPRD sebagai satu mitra sejajar harus mengingatkan pemerintah daerah, ini keliru, ini harus diperbaiki. Dalam hal menabrak ketentuan perundang-undangan, maka DPRD wajib hukumnya untuk menyampaikan itu. Dalam hal tidak diapresiasi, tidak ditindaklanjuti dan atau diabaikan, maka DPRD pada mekanisme pelaksanaan tugas konstitusionalnya telah diamanahkan oleh undang-undang untuk bisa berkoordinasi, berkonsultatif pada kementerian dan lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, ketentuan dan peraturan lainnya. Dan demikian saya mengatakan yang berjalan saat ini adalah berjalan on the right track. Kalau kemudian Anda memaknai bahwa ini adalah di persimpangan jalan, Anda keliru memaknai romantika yang sedang terjadi. Ini romantika. Bagi saya menjadi indah kabupaten di tengah-tengah Laut Banda dan Laut Flores, kalau bergemuruh angin barat dengan sekali-sekali dan angin timur yang bergemuruh secara terus-menerus, tentu pasti ada teduhnya. Akan menjadi keliru kemudian kalau penyelenggaraan pemerintah daerah ini berjalan secara gaduh. 11 bulan kita telah masuk pada alam sentosa. Saya hanya melihat sebuah kegaduhan yang terus berjalan terus-menerus. Dan di sebuah kesempatan, kalau ini dipertanyakan oleh publik, maka saya akan menjelaskan apa-apa kegaduhan-kegaduhan itu yang sampai saat ini
belum terurai dengan baik hanya karena kita berbeda pendapat dalam memaknai konstitusi, implementasinya. Ini dibutuhkan sebuah kepatuhan terhadap konstitusi, sebuah kepatuhan terhadap ketentuan perundangan lainnya. Dan demikian, kalau kita berjalan pada koridor ketentuan, the rule of law, on the right track, maka tentu tidak akan ada perbedaan-perbedaan. Maknailah semua ini sebagai sebuah romantika, dinamika, dan dialektika kita berwakatobi. Kita berada di atas gugus pulau-pulau kecil, berada di antara Laut Banda dan Laut Flores. Kita menjadi terbiasa dengan irama angin timur dan irama angin barat. Bagi saya itu adalah seni penyelenggaraan pemerintahan. Tapi angin timur dan angin barat ini selalu ada celahnya ini. Ada juga teduhnya, dan kita bisa melewatinya. Kita telah membuktikan itu. Selama kita mendayung bahtera kita pada tupoksi masing-masing, dengan terus mempertahankan seluruh ABK kapal dan penumpangnya tidak oleng, insya Allah tidak ada yang mabuk. Tapi kalau ada yang mengarahkan kemudi ke kanan, kemudian mesin dimatikan, dan ABK tidak berjalan pada koridornya, nakoda juga tidak pada posisinya, maka saya pastikan banyak yang mabuk. Hari ini kita sedang oleng, kita butuh antimo ini. Tapi saya berharap banyak, bahwa apapun yang kita lakukan saat ini adalah kita sedang menuju sebuah tangga kesepahaman dan kesepakatan baru untuk Wakatobi yang lebih baik. Saya selalu menekankan dan terus-menerus menekankan, kita berada pada sebuah tagline spirit pembangunan perubahan, dan itu harusnya ke perubahan ke arah yang lebih baik. Saya juga mendengar bahwa dalam romantika ini kemudian sudah ada yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuannya, the rule of law-nya. Saya menyampaikan apresiasi terhadap yang telah tergiring menjadi ketentuan, telah sesuai dengan perundangannya. Kalau saya mengatakan bahwa kalau sudah sampai di situ, maka kami tinggal mengatakan hormat dan terima kasih, Anda is the best. Tapi yang lain-lain yang Anda belum lakukan, maka selama Anda belum bergeser ke koridor dimaksud, maka wajib hukumnya bagi DPRD bertugas untuk terus bersuara, termasuk seperti saat ini sedang bersuara, adalah upaya untuk menggiring kita semua pada sebuah penyelenggaraan pemerintahan sesuai tatanan, sesuai norma, sesuai ketentuan serta perundangan lainnya. Kalau sudah di situ, tidak usah kita baperan, tidak usah pakai rasa. Ini ketentuannya, kita jalan. Kalau ada yang kemudian harus ditabrak, misalnya golongan tambang golongan C yang saat ini menjadi penghalang bagi infrastruktur kita, karena kita di Wakatobi, di seluruh wilayah kita itu hanya penambangan rakyat. Nah, penambangan rakyat itu mau dan tidak mau harus menggunakan alat tradisional, ya linggis lah, ya keranjang lah, ya kembali ke masa lampau kan. Nah, kalau kemudian itu berhenti, itu berarti harus bersepaham, duduk bersama-sama para penyelenggara pemerintah daerah, Forkopimda dan para pihak untuk bagaimana juga bergerak bersama-sama mencari jalan keluarnya. Tapi jangan arogan. Kalau Anda arogan, maka pasti orang lain akan menabung keikhlasan untuk melawan kearoganan. Nggak ada yang hebat dalam sebuah penyelenggaraan di bumi Indonesia. Yang dibutuhkan adalah konsensus, bagaimana kita bisa maju bersama-sama. Bagaimana kita bisa melepaskan ego. Karena baik pemerintah daerah maupun DPRD mandatnya satu. Kesejahteraan rakyat Wakatobi. Titik. Oke, baik. Ini sangat menarik, sahabat Selaki. Terus pantengin terus Selaki Wakatobi, stay tune terus, jangan bergeser karena ini akan tambah menarik lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik, lanjut Bung Ali. Saat ini selain isu yang tadi, saat ini juga ada isu bahwa ada yang berspekulasi bahwa DPRD sedang menghalang-halangi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan upaya pembangunan. Kalau memang ini benar adanya, sesungguhnya apa yang sedang terjadi? Kalau menghalang-halangi nampaknya saya tidak melihat celah menghalang-halangi. Kalau ada yang mengatakan bahwa menghalang-halangi, misalnya pemerintah daerah mengatakan menghalang-halangi, berarti dia tidak paham dari pemerintah daerah itu. Tidak mengerti sama sekali, mesti belajar. Atau kalau tidak tahu menyangka pemerintah daerah, apa susahnya mau berhenti saja kalau mengatakan dihalang-halangi. Gini loh, hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu. DPRD itu trifungsinya adalah satu, pengawasan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan yang harus berjalan di atas ketentuan perundangan.
mengamalkan Pancasila, menegakkan Undang-Undang 45 serta ketentuan perundangan lainnya. Itu jabatan loh. Nah, dalam fungsi pengawasan dia harus lakukan sesuai itu. Yang kedua, hak budgeting. Hak budgeting itu kemudian ada kesepahaman, koridornya ada RPJMD sebagai bintang pengarah perencanaan pembangunan. Kemudian ada musrembang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada reses DPRD menjaring aspirasi rakyat. Kemudian ada musrembang tingkat kabupaten. Kemudian ada penyusunan KPD, ada KUA, ada PPAS. Saya kira pentahapan peraturan daerah yang dimaksud itu sudah terpenuhi semua, sudah berjalan. Itu sampai kepada APBD 2022, ini sudah dipalu secara resmi pada bulan November atau bulan 11 2021 kemarin. Begitu dipalu APBD, maka kewenangan seluruhnya, kewenangan seutuhnya, seluruh kewenangan mengenai pelaksanaan APBD, mengenai eksekusi pelaksanaan APBD ada di pemerintahan daerah. Selanjutnya Bupati membuat seluruh ketentuan lainnya. Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD, standar biaya masukan umum, dan lain-lain sebagainya. Itu udah Bupati, udah pemerintah daerah itu. Udah dipalu APBD-nya. Secara analogisnya mengatakan begini, begitu dipalu APBD, uang semua di tangannya Bupati. Ya. Kalau kau tidak laksanakan, kenapa lu tidak laksanakan? Dihalang-halanginya di mana? Dihalang-halangannya di mana? Ya. Tidak ada ruang DPRD untuk menghalang-halangi. Karena APBD sudah dipalu, kecuali DPRD tidak memalu APBD, tidak menyepakati APBD tahun akan berjalan. Kalau APBD tidak malu di situ berarti DPRD menghalang-halanginya. Tapi kalau di DPRD Kabupaten Wakatobi nampaknya tidak, karena bulan 11 kemarin sebelum tanggal 30 itu sudah dipalu APBD-nya. Artinya bolanya kemudian di Bupati, selanjutnya DPRD mengawasi apakah dijalankan sesuai kesepakatan. Ya. Kalau tidak dijalankan, DPRD harus semprit. Anda salah loh. Harus ke sini, jangan salah begitu. Karena kesepakatan itu bisa bukan di situ. Jadi sampai segitu saya mengatakan kalau dihalang-halangi sangat tidak ada ruangnya DPRD menghalang-halangi. Kecuali pemerintah daerah merasa bahwa DPRD jangan menegakkan Undang-Undang Dasar 45 serta ketentuan perundangan lainnya, maka itu boleh DPRD dimaknai menghalang-halangi. Karena begitu jalan APBD, maka DPRD kembali ke sumpah jabatannya untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan dan perundangan lainnya, termasuk ketentuan pelaksanaan APBD, termasuk APBD-nya sendiri. Ya. Tidak ada ruang sama sekali itu menghalang-halangi. Harus belajar tuh, gimana cara memaknai itu. Jangan sampai Anda tidak mampu melaksanakan, lalu kemudian mencoba melemparkan ketidakmampuan itu kepada para pihak yang lain. Sudahlah, harusnya kalau kita belum menemukan solusinya, kita melebarkan. Kita punya tanggung jawab semua. Ada Kejaksaan Negeri, mereka juga bisa menjadi pengacara negara. Mari diskusikan, gimana ini Pak supaya bisa jalan. Ya. Ada Kapolres, kita bisa ajak. Negara menyiapkan fasilitas Forkopimda. DPRD, ketua DPRD sebagai representasi dari DPRD masuk sebagai anggota Forkopimda. Pertanyaannya, ini sudah duduk bareng tidak? Ngopi-ngopi sambil menjelaskan tentang bagaimana bagusnya menyelenggarakan pemerintahan daerah. Ya. Tapi kalau merasa itu tidak perlu, DPR tidak perlu, itu tidak perlu, pasti akan tersangkut. Kan harus membuka diri. Negara menyiapkan fasilitas Forkopimda. Ya. Silakan didiskusikan di situ. Kalau para forum koordinasi pimpinan daerah sudah mengambil keputusan, tidak mungkin lah di anak buahnya di level ke bawahnya tidak patuh. Ya. Saya kira itu tidak. Kalau saya nggak masuk akal di situ. Itu perlu terklarifikasi dengan baik. Oke, dari kedua isu ini mungkin apakah ini menjadi fenomena yang sering terjadi di antara DPRD dan pihak pemerintah, atau adakah kisah baru yang sedang diceritakan oleh segelintir orang? Biasa aja.
tadi saya mengatakan bahwa hubungan kemitraan DPRD dan pemerintah daerah itu mengalami sebuah proses dinamika, dialektika, dan romantikanya. Seperti tadi Wakatobi, kita pernah dengan pemerintahan Hugua Ediarto, kemudian Hugua Hajar Hawi, kemudian Arhawi Ilmiati, itu baik-baik saja. Kalau kemudian orang mengatakan bahwa saat ini kita sedang baik-baik saja, ya kita dengarkan sebagai sebuah pengingat baru bahwa kita harus kembali ke baik-baik saja. Saya tidak melihat sebuah fenomena yang sangat kritis, tidak. Ini adalah bentuk kepedulian, kecintaan kepada Wakatobi yang teramat sangat lebih. Sehingga kemudian mereka mengapresiasikan semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah itu, sebenarnya adem, karena negara sudah mengatur semuanya. Kalau kau beda pendapat di sini ruang penyelesaiannya. Kalau tidak selesai di sini kau bisa lompat ke level di atasmu. Ada fungsi koordinasi. Kalau lagi tidak, ke atasmu ada fungsi konsultatif pada tingkat kementerian dan lembaga. Kemudian kembali dudukan. Saya kira nggak ada persoalan dengan itu. Ini kalau saya mengatakan kalau warna baru juga enggak lah. Mungkin agak lambat kita menemu kesepahamannya. Kita agak lambat menemu the rule of law-nya. Tapi saya kira kan sedang menuju ke sana ini. Saya percaya lah. Pemerintah daerah, DPRD mandatnya sama untuk kesejahteraan rakyat. Kita butuh stabilitas pembangunan. Kita butuh stabilitas politik. Kita butuh kedamaian di Kabupaten Pariwisata. Syarat Kabupaten Pariwisata itu adalah no conflict area. Harus damai. Harus sejuk. Supaya orang datang ke sini. Kalau gontok-gontokan siapa mau datang ke sini? Sebentar lagi presiden akan datang di GTRA sebagai bagian dari kegiatan sebelum menjelang G20. Tentu kita harus menampilkan Wakatobi yang lebih sejuk, lebih kondusif, lebih adem sehingga semua orang datang ke sini welcome. Nah, mengenai hubungan pemerintah dan DPRD, kenapa dirubah ini undang-undang terus-menerus? Undang-undang 22 pada saat kita mulai otonomi itu DPRD dengan Bupati, itu ada mekanisme LPJ, laporan pertanggungjawaban Bupati. Dan persoalan politik, itu Bupati bisa ditolak pertanggungjawaban dan bisa jatuh. Nah kalau itu terjadi, maka tidak ada pembangunan yang selesai. Ada ketidakstabilan dalam sustainable development. Ada ketidakstabilan dalam keberlanjutan pembangunan. Maka kemudian dicermati bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian dicari jalan tengah yang lebih bagus lagi. Kemudian pada Undang-Undang 32, DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar. Kemudian fungsi LPJ berubah menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati. Artinya, di laporan keterangan pertanggungjawaban tidak bisa menjatuhkan Bupati. Tidak bisa. Karena cuma keterangan, maka DPRD kalau memberikan keterangan ini harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Soal kemudian tidak lanjut atau tidak, itu kembali kepada political will. Bupati atau pemerintah daerah setempat. Nah, tetapi Bupati tetap bisa dimakzulkan kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45, ketentuan dan perundangan lainnya. DPRD tentu harus menjadi bagian dalam mengawasinya apa melanggar atau tidak. Kalau melanggar ada mekanismenya, ada hak angket, ada hak interpelasi dan sebagainya. Itu bisa digunakan, sekaligus juga harus berkonsultasi secara terstruktur agar kemudian yang dilahirkan bukan soal suka dan tidak suka, tetapi persoalan substansial dan material yang telah terlanggar. Oke, baik. Bung Ali, ini Selaki Wakatobi ini adalah media edukasi dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Mungkin Bung Ali bisa menyampaikan kepada sahabat Selaki bagaimana pola hubungan legislatif dan eksekutif yang baik dan benar. Pola hubungan eksekutif dan legislatif ini sebenarnya kalau kita menganalogikan sebenarnya adalah pola hubungan sebagai satu rumah besar. Bupati itu sebagai ayah, DPRD itu sebagai ibu. Nah, tentu antara ayah dan ibu harus saling mendukung. Bupati pergi cari anggaran, didukung oleh seluruh ABK, oleh anak di rumah, para kepala dinasnya, semua DPRD juga bisa membantu. Setelah pulang menyampaikan, DPRD atau ibu, ini kita punya pendapatan bulan ini. Ini berapa mau diberikan sayur, berapa mau diberikan ikan, berapa mau diberikan kedondong ini. Silakan atur. Sama aja pemerintah daerah. Pasti menyampaikan kebijakan anggaran. Ini kebijakan pendapatannya kita dari DAK sekian, dari DAU sekian.
dari bagi hasil pemerintah provinsi dan kabupaten sekian, silpa kita sekian. Tapi kebijakan belanja kita juga Pak Ibu, ini menurut saya ini sebagai ayah, inilah kebijakan belanjanya kita. Kira-kira bagaimana itu? Ya. Maka kemudian disepakati ini kebijakan belanja. Setelah dipalu, kembalikan kepada ayah untuk memimpin eksekusi dari anggaran itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dia berjalan dengan baik, maka tidak akan ada yang dirugikan. Tapi kalau ada yang merasa saya lebih super, misalnya, tapi tidak ada itu. Kalau mengatakan, oh saya bupati, saya bisa apa saja, saya bupati. Kalau mengatakan seperti itu, maka orang lain mengatakan, kalau begitu saya ikut mendaftar melawanmu. Karena ketentuan perundangannya tidak memberikan kewenangan sebagai kewenangan monarki. Ya. Tidak memberi kewenangan sebagai kewenangan empire. Ya. Tapi kewenangan yang diberikan adalah kewenangan konstitusional. Kalau dua lembaga ini saling menghormati, kemudian ditambah Forkopimda, seluruh para pihak saling berpegangan tangan di bangun daerah, pasti adem, pasti damai. Dan fakta sejarah, kisah telah dibangun oleh pemerintahan Hugua almarhum Ediarto, oleh pemerintahan Hugua Haji Arhawi, oleh pemerintahan Haji Arhawi Ilmiati. Kemudian kita bisa ceritakan hari ini kisah itu. Bahwa telah mereka membangun kisah untuk bermitra dengan baik. Membangun kisah untuk saling menghormati satu sama lain. Membangun kisah untuk bisa melakukan pembangunan tanpa ada kegaduhan-kegaduhan. Saya percaya juga pemerintahan hari ini sedang membangun sebuah jalan agar bagaimana bisa menjalankan pemerintahan dengan baik tanpa kegaduhan. Tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Oke. Baik, Bung Ali, kembali ke sejarah yang Bung Ali sampaikan tadi. Sebagai anggota DPRD yang telah merasakan pahit manisnya ber-DPRD di Kabupaten Wakatobi, apa yang beda antara masa pemerintahan saat ini dengan sebelumnya, masa 2 pemerintahan sebelumnya? Kalau melihat sebenarnya sama aja, cuman cara mereka berkomunikasi berbeda. Ya. Cara berkomunikasi itu begini, ada satu mengatakan begini, Dek, minta tolong bisa ke sini, hasilnya dia datang. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, izin, kalau bisa Anda ke sini. Hasilnya juga dia datang. Tapi ada juga model lain. Kamu ke sini atau tidak? Kalau kau tidak ke sini, saya ke sana loh. Gitu. Tapi hasilnya juga ke sini. Ya. Tapi mungkin agak lama karena sambil dongkol. Ya. Tapi kalau dengan sejuk, nah mungkin yang sebelumnya kita bisa melihat mencoba terbangun sebuah hubungan kemitraan, mitra sejajar sebagaimana amanah undang-undang, sebagai amanah konstitusi, bahwa DPRD dan pemerintah satu kotak. Sebenarnya prestasi bupati adalah prestasi DPRD. Ya. Kelemahan bupati dan kegagalan bupati adalah kegagalan DPRD. Karena mereka sebenarnya satu kotak dalam fungsi kemitra sejajaran pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanahkan oleh undang-undang, baik undang-undang 32 maupun perubahannya undang-undang 23. Tetapi kemitraan sejajar ini tentu ada rambu-rambu di dalamnya yang harus bisa dilewati. Itulah tugasnya kita. Bagaimana bersedia melakukan seni pengambilan keputusan agar kemitraan sejajaran ini bisa terbawa dengan baik. Sama saja ayah dan ibu. Kalau cara komunikasinya yang baik, kalau bertengkar ayah dan ibu, bertengkar di dalam kamar, tidak usah bertengkar di hadapan anak-anak, apalagi bertengkar di halaman. Itu tentu akan mengarah kepada perpecahan di keluarga itu. Sama pemerintah daerah. Kalau ada persoalan, bupati misalnya dengan DPRD, ya kan ada forum konsultatif antara DPRD dan pemerintah, konsultatif lah. Jangan dibawa keluar. Tapi kalau kemudian sudah mulai ada yang bicara di tempat A, di tempat B, di tempat C, di sebelahnya begitu, bukankah itu sama saja dalam fungsi rumah tangga? Persoalan yang kecil seharusnya, tapi karena kita bicarakan di halaman, pasti kemudian membuat hubungan retak. Rumah tangga saja, ayah dan ibu, kalau persoalan mereka saja terlambat masak nasi, kemudian dibicarakan di halaman, pasti ribut. Apalagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Artinya, dibutuhkan kecerdasan dan kelembutan jiwa untuk bisa memaknai sejatinya makna kemitraan sejajaran. Dibutuhkan untuk bisa memaknai orang lain sebagai bagian dari kekuatan untuk bersama-sama bisa membangun negeri ini. Dibutuhkan sebuah
standar untuk melembutkan egonya kita. Agar kemudian bisa berpaut dengan egonya orang lain. Karena kebenaran hanya bisa berlaga dengan kebenaran. Dan kebenaran tidak bersifat tunggal menurut kebenaranmu aja. Konsensus kita dengan tetap berpatri pada ketentuan perundang-undangan sebenarnya sejatinya. Itu adalah kuncinya. Selama ini kita melewati itu. Pemerintah daerah tentu punya kebenaran dalam menafsirkan tentang perundang-undangan. DPRD juga. Dua lembaga ini dibuat negara untuk berangkulan. Maka dibutuhkan cara untuk bagaimana membina, bagaimana memaknai cara berangkulan yang baik secara lembut. Kan berangkulan bisa begini, tapi ada juga bisa berangkulan bisa begini. Berangkulan juga namanya itu. Ambil bagian kemudian pintok lehernya itu berangkulan. Tapi dia tidak sejuk. Dan kalau berangkulan dipegang begitu berangkulan nyaman. Bagaimana Anda membuat cara berangkulan, bermitra sejajar, berpegangan tangan satu tujuan. Kesejahteraan rakyat Wakatobi yang berjalan di atas koridor ketentuan dan perundangan. Saya percaya Anda bisa kalau Anda mau melembutkan jiwa. Dan satu saya mengatakan, tingkatan ilmu pengetahuan tertinggi adalah melembutkan budi. Anda bisa profesor, Anda bisa doktor, profesor kuadrat, doktor 4 spesifik keilmuan. Tapi kalau Anda tidak bisa melembutkan budi, saya tidak mengatakan bahwa Anda memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang baik. Dari yang disampaikan oleh Bung Ali tadi, apakah saya bisa mengatakan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD tidak berjalan dengan baik? Wah, itu berat menjawabnya itu. Tapi saya tetap harus ada baiknya. Walaupun masyarakat mengatakan tidak berjalan dengan baik, tapi saya berharap saya menjawabnya juga dengan baiknya. Saya mengatakan mungkin begini, saat ini DPRD dan pemerintah daerah tidak sedang baik-baik saja, tapi sedang menuju ke baik-baik saja. Romantikanya sedang berjalan. Di dalamnya ada diskursus, dinamika, dan dialektika. Seperti menelusuri Laut Bana dan Laut Flores, kadang-kadang ada ombaknya. Kadang-kadang dari Wanci ke Kalidepa teduh. Tapi tiba Selatomia, Kalidepa kencang. Tapi kemudian baliknya juga begitu. Tetap ada celah teduh yang diberikan alam. Baik kita untuk bisa melewati gugus pulau-pulau ini. Hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah yang tidak sedang baik-baik saja ini, saya percaya bahwa mulai akan terurai untuk menjadi baik-baik saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Kalau lama, tentu korbannya juga adalah rakyat. Tetapi saya mengatakan, kalau alasan bahwa DPRD menghalang-halangi pembangunan, itu tidak ada rumusnya sama sekali. Dan kalau ada yang mengatakan itu, boleh dia paparkan di mana dihalangi. Dan sampai Anda mau melanggar ketentuan perundangan, kemudian DPRD menegakkan aturan, Anda bilang dihalangi, itu bahaya tuh. Hati-hati. Baik, Bung Ali, ada keluhan nih dari masyarakat. Keluhannya lesunya ekonomi di Kabupaten Wakatobi. Apakah ini dampak dari perseteruan antara legislatif dan eksekutif atau ada penyebab lain? Kalau mengatakan bahwa itu dampak perseteruan eksekutif dan legislatif, saya mengatakan tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau karena APBD-nya belum bergerak, maka saya mengatakan iya. Bola APBD, eksekusi APBD itu ada di pemerintah daerah. Bupati sebagai komandannya. Sekarang bulan 5. Apa yang sudah berjalan kegiatan? Infrastruktur, belanja publik, apa sudah jalan belum? Kan belum. Karena diserap kita juga sampai sekarang baru 11%. Bulan 5 kemarin baru 11%. Padahal itu sudah mau semester 1 ini. 6 bulan semester 1. Harusnya pada semester 1 kita sudah di atas 50%. Karena kalau itu bisa dilaksanakan, bisa diantisipasi. Itu di APBD perubahan. Nah, APBD, APBN, APBD desa itu adalah stimulan dari gerak ekonomi mikro, gerak ekonomi rakyat. Kalau dia tidak bergerak, maka pasti uang tidak bergerak. Kalau uang tidak bergerak, bagaimana daya beli bisa naik? Maka saya menyarankan pemerintah daerah, segera gelontorkan, laksanakan itu APBD. Ini sudah bulan 5, besok juga sudah bulan 6. Sampai kemarin pada bulan 5 kemarin, pada bulan puasa, realisasi daya serap kita itu baru 11%. Artinya tinggal hitung saja. Dari 800 miliar lebih, itu baru 8%. Kalau itu tidak bergerak ke rakyat,
Bagaimana bisa menstimulus ekonomi kerakyatan? Bagaimana bisa menggerakkan sektor ekonomi UMKM? Tapi kalau mengatakan itu dampak dari persatuan DPRD dengan pemerintah daerah, tidak ada hubungan sama sekali. Karena APBD udah di Palu, bolanya sekarang ada di Bupati. Saya harus mengatakan, itu justru dampaknya karena Bupati tidak mampu memimpin untuk mempercepat penyaluran APBD juga sampai ke tingkat bawah. Kalau saya mengatakan justru ada di situ. Oke, baik Pak. Kembali ke kinerja pemerintahan untuk economic recovery stage atau tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Bagaimana Bung Ali melihat ini? Iya, sama aja yang tadi. Ya. Kan kita sekarang sudah bergeser secara pelan dari pandemi COVID-19 ke endemi COVID-19. Kita harus bersahabat dengan COVID-19. Karena itu karena sudah bersahabat, maka sekarang dia sudah menjadi sesuatu yang berjalan jadi seperti penyakit biasa yang lain. Ya. Tapi tingkat kewaspadaan kita juga tetap harus ada. Agar COVID ini tidak kemudian kembali lagi. Nah, tentu setelah kita hampir 2 tahun hampir stagnan, maka pemerintah daerah yang dukungan DPRD tentunya. Dia sudah membuat program-program pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi kerakyatan. Apa yang harus dilakukan? Yang kemarin melemah, apa yang harus dilakukan? Yang kemarin ekonomi rumah tangganya mereka lemah, apa yang harus dilakukan agar kemudian bisa bangkit lagi. Sehingga kemudian kita tidak menjadikan alasan saja bahwa ini karena pengaruh COVID-19 sampai berapa lama. Kita tidak boleh menyerah dan itu. Kita COVID-19 2 tahun benar-benar menghantam pada ekonomi di bidang pariwisata dan sebagainya. Hari ini kita sudah bisa bernapas, harus sudah mengambil ancang-ancang. Kita harus bisa mengatakan, kami bisa pulih, kami bisa recovery. Ya. Kami biasa dengan Laut Bandar dan Laut Flores. Dan kami pun biasa untuk memulihkan keberdayaan ekonomi kami. Kita harus siap dengan semuanya. Ya. Ini dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan kesepahaman, dibutuhkan satu derap langkah, dibutuhkan satu gerak dinamik, di mana para pihak menjadi bagian yang bertanggung jawab secara semesta untuk bagaimana kita bersama-sama bertanggung jawab dalam pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi. Oke, baik. Oke, baik Bung Ali, terima kasih banyak. Itu pertanyaan yang terakhir. Buat sahabat Selaki, terima kasih sudah menonton podcast kami di Selaki Wakatobi. Kita berharap untuk pemerintah Wakatobi bisa menjadi lebih baik ke depan. Dan buat sahabat-sahabat Selaki sekalian untuk cerdas dalam menanggapi isu-isu yang mungkin belum tentu kebenarannya. Saya Megawati Haritsyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.